Merdeka belajar, langkahku pasti menginspirasi, membangun mimpi. Setiap siswa bintang yang berseri, bersama maju, gapai prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Bagaimana kabarnya Pak Nono kali ini? Alhamdulillah, Pak Har. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Pak Har sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Nono, saya juga dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Nah, sebelum Pak Nono melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Nono. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada pagi hari ini. Untuk coaching kali ini antara Pak Nono sebagai coach dan juga Pak Agus sebagai coaching, apakah saya amati sudah melakukan proses alur tirta dan juga rasa atau belum? Yang berikutnya adalah berkaitan dengan paradigma dan juga prinsip dari coaching itu sendiri. Apakah juga sudah melakukan proses kemitraan coaching, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga melakukan proses keadilan penuh atau presence. Nah, jangan lupa nanti akan melihat dari coaching saat merespon dan juga menjawab dari pertanyaan coachnya. Dan yang berikutnya adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Pertama, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nono adalah kompetensi apa yang akan Pak Nono kembangkan pada coaching kali ini? Pak, potensi yang ingin saya kembangkan saat proses coaching nanti yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak Nono adalah kompetensi mana yang ingin Pak Nono kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik nantinya yaitu yang jelas satu, saya akan mencoba mendengarkan aktif, dan yang kedua akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Oh, gitu Pak Nono ya. Dan yang terakhir Pak Nono adalah indikator yang bagaimana yang ingin Pak Nono capai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai saat coaching kali ini yaitu bagaimana coach saya nanti bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri tanpa bantuan saya. Jadi timbul dari pemikiran coach saya sendiri. Baik Pak Nono, nampaknya demikian dulu ya Pak Nono untuk praobservasi kita kali ini. Silakan setelah ini Pak Nono melakukan coaching terhadap coachingnya yaitu Pak Agus. Terima kasih Pak Har atas kesempatan observasi yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja ya coaching pada Pak Agus. Iya Pak Nono, silakan dilanjutkan. Ya Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Ya, selamat sore Pak. Kelihatannya Pak Agus hari ini kok berbeda dan agak sedikit gelisah. Barangkali bisa cerita yang membuat Pak Agus menjadi gelisah. Iya Pak, sebenarnya benar sekali Pak Nono. Saya sedikit gelisah dengan masalah saya yang saya hadapi. Sepertinya anak-anak di kelas saya, terutama di pelajaran matematika, materi jam itu kurang berminat dengan apa yang saya ajar. Biasa saja di belakang. Terus yang dimaksud Pak
Agus tadi bagaimana ya? Maksudnya kurang berminat dalam hal apa? Atau hanya tertentu di pembelajaran matematika saja? Ya, ketika saya mengajar materi jam di anak-anak, itu mereka sepertinya tidak tertarik. Jadi ketika saya suruh maju itu tidak ada yang mau. Kalaupun ada yang mau itu hanya 1 atau 2 orang. Oh gitu. Terus yang diinginkan Pak Agus ketika pembelajaran itu yang bagaimana? Keinginan saya itu mereka antusias dengan pembelajaran yang saya ajar, terutama ketika saya mengajar matematika itu anak-anak senang dan juga kalau saya suruh maju itu banyak yang mau. Keinginan saya seperti itu, Pak Nino. Gitu ya. Kalau dari yang Bapak Agus sampaikan tadi, kalau kita buat skala 1 sampai 10, Pak Agus pinginnya di skala berapa untuk kegiatan pembelajaran? Kalau keinginan saya sih antara 8 sampai 9 mungkin Pak Nino. Sekarang posisi Pak Agus kalau disekalakan di posisi? Kalau sekarang masih 5 Pak Nino. Oh gitu. Ini. Terus sebetulnya yang Pak Agus inginkan untuk membuat antusias anak-anak mengikuti pembelajaran Pak Agus itu apa sih? Jadi anak-anak itu ketika di pembelajaran matematika, materi jam itu anak-anak bisa dengan tujuan pembelajaran yang saya ajarkan, kemudian saling berkelompok, berkolaborasi sehingga mereka bisa menerima ilmu yang sudah saya ajar ke mereka, Pak Nono. Gitu ya. Hal praktik apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Agus? Rencana saya mungkin saya akan mencari jam bekas untuk saya buat media pembelajaran karena saya lihat anak-anak itu cenderung di pembelajaran kinestetik. Jadi mereka senang jika langsung praktek, Pak. Oh gitu nih. Oh ya, satu lagi Pak Agus. Kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk mencapai kegiatan tersebut? Jadi saya ingin anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang saya ajar. Kemudian dari saya akan memberikan game-game menarik, semisalkan ketika mau pulang anak-anak saya ajak bermain, semisalkan ada jam 10, 20 mungkin anak-anak bisa menunjukkan dan menuliskan jam 10-20 dia seperti apa. Jadi seperti itu Pak. Gitu ya. Terus rencana Pak Agus agar tujuan dari yang sampaikan terjadi itu seperti apa ke depannya? Kedepannya saya ingin berkolaborasi dengan guru kelas 4 dan kelas 5 sehingga saya bisa bertukar pikiran dengan mereka. Kemudian saya juga akan membuat modul ajar serta rencana pembelajaran yang efektif. Oh gitu. Nah ini tadi rencananya sudah dan tujuannya juga sudah. Sekarang siapa saja yang Anda anggap bisa membantu kegiatan Pak Agus tersebut? Ya, jadi tentunya saya akan minta bantuan kepala sekolah dan juga untuk teman sejawat di guru kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Oke, satu lagi dan terakhir Pak Agus, rencana tersebut kira-kira jenengan lakukan kapan? Secepatnya Pak Nono, mungkin minggu depan. Oh gitu nih. Oke, mungkin itu saja Pak Agus diskusi kita hari ini atau coaching kita hari ini. Saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu perubahannya. Semoga coaching hari ini bermanfaat bagi panjenengan. Dan setelah melakukan coaching ini, yang sangat terakhir ini, perasaan Pak Agus sendiri bagaimana setelah kita ngobrol sejenak? Ya, jadi perasaan yang saya rasakan saat ini saya sudah mempunyai gambaran, angan-angan, rencana planning untuk minggu depan sehingga saya sudah percaya diri untuk menerapkan pembelajaran matematika di kelas saya. Siap, karena sekarang sudah jam
menunjukkan untuk kita masuk ke kelas. Monggo kita masuk ke kelas untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya yang saya tunggu. Jangan lupa kabar baiknya minggu depan. Siap, terima kasih sekali lagi Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Pak Nono tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Agus. Nah, sebelum penutupan Pak Nono, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca observasinya. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Pak Nono lakukan pada saat melakukan coaching bersama dengan Pak Agus terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Nono. Oke, Pak Har. Tadi selama coaching dengan Pak Agus, saya sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan beberapa tujuan, melakukan identifikasi, kemudian Pak Agus sudah menyampaikan rencana aksinya, bertanggung jawab, dan yang terakhir tadi saya mencoba menggali potensi dari Pak Agus untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Oke, demikian ya Pak Nono. Menurut saya sebagai observer, alhamdulillah coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Nono dan juga Pak Agus sudah berjalan dengan baik. Untuk alurnya, alur delta dan juga rasa juga sudah terlaksana dengan baik, mulai dari berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk kepada Pak Agus, sehingga Pak Agus bisa menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahannya dan menjawab tantangan dari Pak Agus. Nah, kemudian untuk prinsip dan juga paradigma coaching, alhamdulillah juga sudah terlaksana, mulai dari pemikiran, mengajukan pertanyaan berbobot, juga melakukan presence atau kehadiran. Untuk yang terakhir Pak Nono, sebelum observasi kita selesaikan, yakni kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching antara Pak Nono dan juga Pak Agus tadi. Iya, Pak Har. Tadi setelah coaching saya mencoba atau memikirkan bahwa kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah mendalami kembali terkait atau memahami terkait dengan alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi sesuai dengan alurnya, Pak Har. Nah, itu tadi ya Pak Nono untuk pelaksanaan coaching yang baik. Semoga kedepannya Pak Nono juga bisa melakukan teknik pelaksanaan coaching yang lebih baik lagi. Untuk pasca observasi kita selesaikan dulu kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Pak Nono, ataupun bagi Pak Agus selaku coaching. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har atas saran dan masukannya. Ya, sama-sama Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Pak Agus, saya dalam keadaan sehat dan juga baik. Alhamdulillah Pak ya. Pak Har nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Pak Agus. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, Pak Agus. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang diantaranya dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga
memaksimalkan potensi coaching tersebut. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak ya? Boleh, bagus. Nah, untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Agus, ada 3 kompetensi utama. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Nah, kira-kira nih Pak, mana yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan atau lakukan pada coaching kali ini? Nah, untuk kompetensi yang lebih spesifik dan ini saya kembangkan, Pak Agus, itu ada 2, yakni mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 ya Pak, pertama mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Nah, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah saya ingin berusaha agar coaching ataupun orang yang saya lakukan teknik coaching menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Jadi seperti itu Bapak. Nah, baik. Jadi indikator ketercapaiannya tadi coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak. Sangat baik sekali. Selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Bapak bisa melanjutkan coaching hari ini. Iya Bapak, terima kasih. Saya akan melanjutkan hari ini. Ya, silakan Bapak melaksanakan coachingnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Bagaimana kabarnya Pak Nono hari ini? Kabar saya hari ini agak bingung dan juga agak gelisah, Pak. Wah, agak bingung dan agak gelisah ya Pak Nono. Misalnya kalau ini nanti kita adakan diskusi ataupun ngobrol santai, apakah Pak Nono bersedia? Ini yang saya tunggu Pak sebetulnya. Saya ingin ada teman ngobrol, Pak. Wah, semoga dalam diskusi santai kita kali ini Pak Nono akan memiliki suatu pencapaian, keresahannya nanti bisa kita pecahkan bersama-sama. Oke, Pak. Boleh saya bercerita, Pak? Boleh Pak Nono. Ini Pak, akhir-akhir ini anak-anak di kelas saya, terutama ketika pelajaran olahraga, selesai pelajaran olahraga itu jarang atau sangat terlambat sekali itu masuk kelas. Berarti anak-anak setelah acara olahraga maka jarang untuk langsung masuk ke kelas. Demikian ya Pak Nono ya. Mungkin Pak. Lalu Pak Nono ingin tujuan ideal yang seperti apa yang ingin Pak Nono raih kali ini? Iya Pak, yang saya ingin ciptakan pada anak didik saya yaitu kondisi kelas yang kondusif, murid bisa fokus ketika pembelajaran berlangsung Pak, terutama di dalam kelas. Berarti tujuan ideal yang ingin Pak Nono capai adalah murid menjadi lebih kondusif dan juga langsung masuk ke kelas, seperti itu ya Pak Nono ya. Lalu adakah rencana-rencana yang ingin Pak Nono terapkan untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut? Iya, mungkin anak-anak akan saya ajari untuk teknik stop, mindfulness, agar anak-anak lebih siap untuk menerima pelajaran. Nah, untuk rencananya ternyata ada pengajaran teknik stop, mindfulness, dan juga yang lain-lain. Dari rencana-rencana tersebut Pak Nono, apakah ada rencana langkah yang diprioritaskan terlebih dahulu oleh Pak Nono untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut?
mungkin anak-anak akan saya ajari pertama-tama untuk teknik stopnya dulu supaya bisa memulihkan pikirannya atau menyiapkan dirinya ketika pembelajaran akan dimulai. Berarti yang diprioritaskan adalah teknik stop mindfulness tersebut ya Pak. Apakah dengan rencana-rencana yang sudah Pak Nono buat dan sudah diprioritaskan, apakah Pak Nono siap untuk berkomitmen mengawal rencana-rencana yang sudah Pak Nono buat? Insya Allah siap Pak, tinggal mungkin mendapat dukungan dari teman-teman guru yang lain atau terutama dari Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, berarti dukungan yang ingin Pak Nono dapatkan utamanya adalah dari kepala sekolah dan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Itu ya Pak Nono? Iya Pak. Nah, lalu untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut, apakah ada hambatan-hambatan yang akan mungkin Pak Nono jumpai pada saat melakukan rencana tindakan aksi nyata tersebut Pak Nono? Belum ada Pak, mungkin tidak ada. Kalau sudah dilaksanakan mungkin tidak ada Pak. Nah, alhamdulillah ya Pak Nono, untuk hambatan ternyata masih belum nampak dalam mewujudkan rencana aksi yang sudah Pak Nono buat. Nah, kalau demikian Pak Nono, bagaimana perasaannya setelah Pak Nono yang awalnya tadi risau, kemudian kita adakan diskusi. Nah, apakah menjadikan Pak Nono memiliki perasaan yang masih sama terhadap awalnya Pak Nono? Beban pikiran saya dan rasa hati saya hari ini ketika sudah berbicara atau duduk bersama dengan Bapak sudah sangat berkurang sekali Pak. Alhamdulillah dosa saya tadi sudah hilang. Alhamdulillah ya Pak Nono, sehingga kegelisahan dari hati Pak Nono dan juga kerisauannya sekarang sudah terpecahkan. Semoga Pak Nono mampu mencapai tujuan ideal yang sudah direncanakan tadi. Dan nampaknya untuk diskusi ngobrol santai kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya Pak Nono, karena Pak Nono sebentar lagi juga ada aktivitas pembelajaran yang lain, saya juga ada aktivitas pendidikan yang lain. Terima kasih Pak Nono untuk diskusi kita kali ini, mungkin akan kita sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lanjut. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Baik Pak, bagaimana hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Agus, saya baru saja selesai melaksanakan coaching dengan Pak Nono. Kemudian sudah terlaksana mulai dari alur tirta dan juga rasa, yakni menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta menggunakan paradigma dan juga prinsip-prinsip dari coaching. Gitu Pak Gus. Nah, baik sekali Pak Har. Jadi Pak Har sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi saya amati dan juga saya sedikit ada catatan, yaitu Pak Har sudah satu menanyakan tujuan kepada coaching. Pak Nono sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Yang ketiga, Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi, dan yang keempat sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, Bapak sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya sudah berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Pak Har, apa yang Bapak sudah lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak Har, untuk ke depannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Har hari ini? Iya Pak Gus,
Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi mulai dari proses awal sampai dengan akhir, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Baik sekali Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami ya alur tirta tersebut supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, dan saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching, dan juga Pak Har juga sudah melalui alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Pak Har obrolan kita, kesempatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas bantuannya. Ya, sama-sama Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nono, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Nono sendiri? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Dengar-dengar Pak Agus hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Har. Tugas saya di sini sebagai observer Pak Agus. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus terkait coaching yang akan Anda lakukan. Pertama, saya akan menuliskan tentang rubrik yang akan saya nilai, yang akan saya lakukan ketika observasi. Yang pertama yaitu apakah coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah panjenengan nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci panjenengan yaitu Pak Hartoyo, dan yang terakhir apakah nanti juga prinsip-prinsip coaching tersebut dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus adalah kompetensi apa yang Pak Agus inginkan ketika proses coaching ini berlangsung? Ya, Pak Nono, untuk kompetensi yang ingin saya tanyakan yaitu di coaching saya ada 3 Pak. Pertama itu kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, apa yang secara spesifik apa yang Anda kembangkan ketika proses coaching kali ini? Untuk yang lebih spesifik ada 2 Pak, yaitu kehadiran penuh atau present, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, indikator apa yang menjadikan proses coaching ini berhasil menurut Pak Agus sendiri? Untuk indikator yang menurut saya berhasil yaitu ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, Bapak. Oke, jadi itu ya yang ingin Anda proses ingin Anda sampaikan. Ya. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan manfaatnya. Ya. Monggo silahkan dilanjut untuk proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Har hari ini? Alhamdulillah Pak Agus, saya dalam keadaan sehat walafiat. Namun beberapa hari kemarin nampaknya hati saya agak gelisah dan ada sedikit kerisauan Pak Agus. Kira-kira apa yang menjadi risau atau masalah dari Pak Har? Mungkin kita bisa ngobrol santai Pak Har, dan mungkin saya bisa membantu jika Pak Har menemukan mengalami kendala. Ini Pak Agus, kemarin-kemarin saya mendapatkan kerisauan dan sekaligus ingin menjawab tantangan dalam dunia pembelajaran, yakni saya ingin meningkatkan suasana kelas yang lebih disiplin dalam positif. Nah, untuk rencana tersebut, untuk mewujudkannya tujuan ideal seperti apa? Nah, tujuan
Pak Har? Nah, untuk langkah-langkah rencananya dulu Pak. Yang pertama, saya ingin melakukan proses penciptaan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan juga menyenangkan kepada siswa. Yang kedua adalah saya ingin menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Dan yang ketiga tentunya saya akan melakukan proses saling berbagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah senior ataupun yang sudah berpengalaman dalam bidang pembelajaran. Nah, kemudian apakah Pak Har siap berkomitmen terhadap rencana aksi tersebut? Alhamdulillah Pak, sembari saya berbagi dengan Pak Agus, saya sudah siap untuk melakukan rencana aksi yang sudah saya buat tersebut. Nah, di sini mungkin saya akan membicarakan prioritas, Pak. Prioritas langkah yang didahulukan yang mana, Pak ya? Untuk langkah yang saya prioritaskan Pak adalah melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan tersebut kepada siswa. Kemudian adakah hambatan mungkin yang Pak Har alami untuk saat ini? Nah, hambatannya Pak, biasanya pada saat melakukan proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, menyenangkan, dan interaktif terhadap siswa, tentunya saya membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan rencana pembelajarannya tersebut. Dari sini perlukah dukungan dan bantuan dari sekolah mungkin atau teman menurut Pak Har? Iya Pak, sehingga dari sekolah saya membutuhkan bantuan dan dukungan. Satu, utamanya dari pengelola pimpinan sekolah, dan yang berikutnya adalah bantuan dan juga dukungan moral dari rekan sejawat ataupun warga sekolah yang lain, dan yang ketiga adalah dukungan dari siswa. Nah, dari proses pembicaraan sampai kita kali ini, bagaimana perasaan Pak Har setelah kita berbicara obrol santai? Alhamdulillah Pak Agus, untuk hati saya yang awalnya gelisah, ada kerisauan, akhirnya sekarang menjadi lega, menjadi plong, karena nampaknya kerisauan saya sudah terselesaikan dan terpecahkan. Ya, alhamdulillah Pak Har, mungkin obrolan saya dengan Pak Har cukup sampai ini saja. Saya juga senang Pak Har sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Har sendiri. Cukup sekian Pak Har ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya mohon pamit dan undur diri untuk melakukan pembelajaran di kelas yang berikutnya. Sampai ketemu lagi pada diskusi yang berikutnya nih Pak Agus. Ya, siap Pak Har, silakan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Nono. Alhamdulillah tadi Pak Agus sudah melaksanakan coaching dengan Pak Hartoyo. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus pasca kegiatan coaching. Yang pertama, Pak Agus lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaiannya apa? Untuk terkait indikator ketercapaiannya tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Oke, Pak Agus. Menurut saya selaku atau sebagai observer yang tadi proses coaching saya amati Pak Agus sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alurnya dan yang sudah diharapkan, terutama sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Agus sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan, memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Har, dan Pak Har sendiri tadi sudah bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan observasi coaching Pak Agus lakukan tadi. Terus tadi kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan setelah
proses coaching tadi? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lebih dalam lagi alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi, Pak. Nah, itu yang saya ingin harapkan dari proses coaching tadi, Pak. Demikian observasi pada hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.